Hari ini kita bakal ngebahas salah satu karir paling gila, paling kontroversial, dan paling berpengaruh di WWE, Roman Reigns. Mau kalian panggil dia The Big Dog, The Head of the Table, atau The Tribal Chief, gak bisa dipungkiri dia itu punya impact yang gede banget. Langsung aja kita bakal ngebahas 10 storyline Roman Reigns yang paling keren, dari yang hebat sampai yang legendaris. Let's go! Yang ke-10, Braun Strowman, I'm Not Finished With You. 2017 Braun Strowman tuh monster beneran, kayak bencana alam tapi versi wrestling, dan feudnya sama Roman kacau total. Braun ngebolak-balikin ambulans, tiap minggu kayak adegan film Fast and Furious versi SmackDown. Tapi Roman gak pernah mundur. Mereka saling hajar habis-habisan di match last man standing, ambulan match, semuanya dilibas. Dan yang keren, dua-duanya jadi kelihatan kayak monster. Ini WWE dalam mode paling brutal dan fans itu suka banget. Yang ke-9, Rhodes Family vs The Shield. Tahun 2013 ngasih kita cerita yang emosional banget. Cody dan Dustin Rhodes berjuang buat kehormatan keluarganya lawan The Authority. Karir mereka dipertaruhkan. Dusty Rhodes di sudut ring mereka. The Shield, terutama Roman, jadi enforcer tanpa hati. Mereka nggak peduli soal warisan. Tugas mereka menghabisi. Battleground tahun 2013 gila banget. Penontonnya seru parah. Waktu Cody dan Goldust menang, banyak fans yang beneran nangis. Dan buat Roman tetap tampil keren, kuat dan dangerous. Ini storytelling yang punya makna dan bukan cuma bangun warisan Roman, tapi juga bangun warisan Cody. Yang ke-8, mengakhiri karir Daniel Bryan. Edge, Daniel Bryan, Roman Reigns, WrestleMania 37, triple threat yang benar-benar imbang. Semua punya alasan buat menang. Edge si raja comeback, Bryan si pejuang sejati, dan Roman itu tembok besar yang susah ditembus. Bryan ngasih tekanan yang luar biasa. Dia bikin Roman harus gali dalam, dan waktu akhirnya Roman mengakhiri karir Bryan di WWE, rasanya personal, kayak raja ngebunuh pemberontakan terakhir. Chemistry mereka itu gokil, matchnya itu wajib ditonton, ceritanya itu bikin sesek, dan Roman itu keluar dari feud ini kayak seorang chief yang tak terkalahkan. Yang ke-7, kekacauan era The Shield. Balik ke tahun 2012, The Shield datang kayak pasukan penghancur. Gak ada kostum flashy, gak ada pyro, cuma rompi taktis, hoodie hitam, dan kekerasan murni. Roman, Seth, dan Dean gak peduli kamu siapa. Mau John Cena, Daniel Bryan, atau bahkan Undertaker, semuanya dihajar. Tiap minggu mereka muncul, hancurin ring, terus cabut. Mereka rebut gelar, ngelibas legenda, dan ngubah vibe WWE jadi berbahaya lagi. Dan Roman, dia itu ototnya. Meskipun ini bukan cerita Roman doang, ini jadi fondasi buat semua yang datang setelahnya. Yang ke-6, Seth Rollins nyerang mental. Mereka ini udah kenal dari zaman The Shield, saudara yang jadi musuh bebuyutan. Di Royal Rumble tahun 2022, Seth nggak datang buat sekedar bertarung. Dia datang buat menghantui. Dia masuk pakai gear shield, lewat kerumunan penonton, musik lamanya diputar, dan Roman kelihatan goyah. Matanya tuh kayak ngelihat hantu masa lalu. Seth tahu banget tombol mana yang harus dipencet. Roman sampai saking emosinya, dia malah pilih jalur diskualifikasi. Ceritanya padat, penuh callback, satu-satunya masalah itu kita belum dapat rematch. Bayangin kalau storyline ini lanjut sampai WrestleMania. Promonya, dramanya, main gamesnya. Tapi walau cuma sekali, ini tetap aja magic. Yang ke-5, bab terakhir lawan Brock Lesnar. Roman Reigns lawan Brock Lesnar tuh udah kayak langganan ya, tapi di tahun 2021-2022 rasanya beda. Ini bukan lagi soal dua alpha yang saling tatap-tatapan doang. Kita dapat Cowboy Brock, pakai flannel, rambut dikuncir dan lucu. Sementara Roman udah sepenuhnya jadi Tribal Chief, tenang, ngeri, dominan. Yang bikin makin gila, Paul Heyman, main dua sisi. Dia setia sama Roman atau sama Brock, atau cuma mikirin dirinya sendiri. Ketegangannya itu bikin tiap promo jadi wajib ditonton. Terus ada momen di SummerSlam tahun 2022, Brock datang bawa traktor. Iya, beneran traktor, dan dia pakai itu buat ngangkat ring. Konyol, chaos, tapi keren banget. Walaupun matchnya nggak selalu dapat rating 5 bintang, storytellingnya mantep banget. Penutup dramatis buat rivalitas yang historis. Yang keempat, The Shield vs Evolution. Saat itu The Authority lagi berkuasa.
Triple H, Randy Orton, dan Batista berusaha tetap di puncak. Tapi The Shield gak tinggal diam. Feud ini tuh kayak perang generasi. Masa lalu yang nyoba ngebunuh masa depan. Tapi The Shield gak mundur. Mereka ngelawan habis-habisan. Extreme Rules dan Payback gila-gilaan. Chemistry-nya gokil, temponya brutal. Roman ngelawan 3 calon Hall of Famer dan tetap kelihatan kayak bintang utama. Dan twistnya pengkhianatan dari Seth. Hantaman kursi ke punggung Roman yang bikin semua orang tercengang. Itu kayak drama klasik dan efeknya kerasa sampai sekarang. Yang ketiga, The Tribal Chief versus Jey Uso. Tahun 2020, Roman balik lagi dengan karakter baru dan jadi kejam banget. Korban pertamanya keluarganya sendiri. Jey Uso maju, bukan buat gelar tapi buat harga diri. Ini soal respect, soal warisan, soal tekanan lahir di keluarga Anoa'i. Match mereka di Clash of Champions sudah emosional, tapi di Hell in a Cell naik level banget. Roman maksa Jey bilang I quit demi nyelamatin Jimmy. Manipulatif, menyakitkan. Feud ini yang jadi awal dari Bloodline Saga dan nunjukin ke dunia Roman Reigns itu bukan sekedar main eventer. Dia tuh villain terbaik di generasi baru ini. Yang kedua, naik dan jatuhnya Sami Uso. Ngaku aja, ini salah satu storyline terbaik WWE dalam bertahun-tahun, mungkin dalam dekade terakhir. Sami Zayn, si underdog yang pengen diterima sama Roman Reigns, dia pengen jadi bagian dari The Bloodline. Pelan-pelan, tiap minggu dia nyatu sama mereka. Terus datanglah Royal Rumble 2023. Roman nyuruh Sami hajar Kevin Owens, tapi Sami ragu dan kemudian dia malah nyerang Roman pakai kursi. Reaksi penonton gila. Salah satu pop terbesar dalam sejarah WWE. Ini bukan cuma soal pengkhianatan, tapi soal kendali, soal identitas, soal berani berdiri buat diri sendiri, walau resikonya kehilangan segalanya. Setiap segmen tuh wajib ditonton, setiap twistnya emas dan Roman mainin peran villain dengan sempurna. Dingin, paranoid, gak punya hati. Aknya Sami juga kuat banget, tapi semua itu bisa jalan karena Roman emang sekejam itu. Yang pertama, Cody Rhodes finishing the story. Ini mungkin storyline paling sinematik dalam sejarah WWE. Cody balik, menang Royal Rumble dan bilang aku bakal nyelesain cerita ini. Udah kayak skrip di film. Tapi ternyata dia kalah. Roman ngalahin Cody di WrestleMania 39. Penonton pada shock, Cody hancur dan dari situ ceritanya jadi makin nyata. Selama setahun, Cody ngumpulin kembali semua keping yang hancur. Di sisi lain, The Rock tiba-tiba ikut campur. Fans ngamuk, WWE dengerin, mereka ubah rencana, dan akhirnya match yang ditunggu-tunggu terjadi. Cody Rhodes versus Roman Reigns yang kedua. Dan di WrestleMania 40, Cody selesain ceritanya, kalahin Roman di tengah ring, payoff yang epic, ending yang sempurna. Ini bukan cuma soal sabuk, ini soal pembuktian. Ke keluarganya, ke dirinya sendiri, dan ke WWE Universe. Itu dia 10 storyline Roman Reigns yang paling keren sepanjang karirnya. Masing-masing punya emosi, punya bobot, dan susah banget dilupain. Menurut kalian yang mana yang paling ngena? Yang mana yang bikin kalian sampai teriak di depan TV atau ngomel-ngomel di sosial media? Komen pendapat kalian di kolom komentar. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena gue pengen 20.000 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Burning for love we can hold. I wish we were impossible. Yeah we play incognito.